Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Meli Restuti SPD MM, juga pengajar praktek kami Bapak Epi Eka Wandana SPD, dan perkenalkan saya Iliana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sekarang saya bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Mira Desiana SPD. Saya wali kelas 5A. Saya dari SD Negeri 015 Bintan Timur. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabar hari ini Bu Mira? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Yuli? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat Bu Mira. Baik Bu Mira, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Mira bahwa saya ada tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Mira, dan alhamdulillah Bu Mira sudah mengikutinya ya Bu Mira. Iya benar. Baiklah Bu Mira, supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Nah, dalam melaksanakan tahapan pra-observasi ini, di mana harapan kita sama-sama pagi hari ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran, sehingga kesiapan Bu Mira untuk melaksanakan supervisi besok. Nah, sehingga kegiatan supervisi besok dapat berjalan lancar, dapat meningkatkan kompetensi Ibu Mira dalam akademik, keterampilan dan pengalaman Bu Mira dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Mira, untuk membuka percakapan kita hari ini, kalau boleh saya tahu nih, apa sih harapan Bu Mira dari pertemuan kita hari ini? Oke, harapan saya itu sebenarnya pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli yang telah meluangkan waktu. Saya juga telah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi sama Bu Yuli mengenai untuk tampil saya besok. Nah, agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya mengajar di kelas bagaimana, berdiskusi mengenai FPP saya buat, gitu. Ya, berarti kita sama-sama belajar ya Bu Mira ya di sini. Nah, kalau boleh saya tahu, besok Ibu Mira akan menampilkan materi apa untuk murid Bu Mira besok? Ya, besok saya akan menampilkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, Bu Yuli. Oke, faktor-faktor yang akan mempengaruhi kualitas air ya Bu Mira. Nah, ada materi, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada murid Ibu. Kira-kira apa tujuan yang akan dicapai oleh Ibu besok untuk anak-anak Ibu di kelas? Besok siswa itu saya minta mereka literasi dulu, literasi bacaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Setelah itu mereka akan berdiskusi. Nah, dengan diskusi mereka akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, mereka akan membuat peta pikiran. Peta pikiran tentang kualitas air juga dulu. Iya. Jadi tujuannya yang pertama tadi melakukan literasi terkait dengan air ya, kualitas air. Kemudian lalu Bu Mira nanti melakukan diskusi bersama anak-anak, lalu membuat memet ya. Oke. Lalu kira-kira Bu Mira dari tujuan yang telah Ibu sampaikan, nah apa sih area pengembangan yang hendak dicapai Ibu besok? Saya ingin berharap siswa itu bisa tampil ke depan pentas itu dengan berani tampil dengan kemampuan mereka masing-masing, kan ada beda-beda gaya belajar tuh kan. Nah, jadi diharapkan di situ nanti mereka bisa tampil mampu tampil dengan baik lah dari pentas tersebut. Percaya ya benar, yang percaya diri ya, itu harapan Ibu ya, itu itu area yang ingin Ibu kembangkan terhadap murid Ibu ya nantinya. Nah, kemudian terkait persiapan besok, kalau boleh saya tahu Ibu, apa yang telah Ibu persiapkan untuk Ibu besok melakukan pembelajaran di kelas ini?
sejauh ini udah saya siapkan pertama RPP Bu, RPP, ya, kedua video pembelajaran, terus gambar-gambar yang mendukung tentang pembelajaran besok, terus LKPD, LKPD-nya, ya gitu LKPD-nya ya, itu aja sih Bu, ya itu aja. Begitu ya, persiapan yang udah Ibu siapkan yang pertama membuat RPP, Ya. gitu ya. Nah, kemudian membuat LKPD-nya, kemudian membuat alat peraganya, gitu ya, bersedia sehingga pembelajaran yang besok Ibu harapkan itu bisa tercapai tujuannya, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira nih Bu Mira, strategi apa yang Ibu gunakan di RPP itu dan supaya proses pembelajaran nanti itu memang bisa sesuai harapan Ibu begitu dan bisa meningkatkan kemampuan murid gitu dalam belajarnya. Strategi yang saya gunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nanti di sana ada saya buat berdiferensiasi konten, proses, produk, ya ada 3 Bu saya gunakan saya nanti di RPP saya. Baik Bu Mira, ternyata Ibu Mira sudah memahami betul tentang pembelajaran berdiferensiasi yang padahal saya sampaikan hanya garis-garis besarnya kemarin ya Bu Mira. Alhamdulillah ya Bu Mira ya. Nah, kemudian setelah dari yang telah Ibu persiapan, kira-kira masih perlukah lagi ditambahkan lagi untuk persiapan lagi gitu? Atau apa sih yang akan yang ingin Ibu lakukan lagi setelah melakukan persiapan RPP yang tadi gitu? Ada nggak lagi tambahannya kira-kira? Untuk tambahan belum ada sih Bu, cuman saya lebih ingin memantapkan gimana cara mengajarnya besok agar tujuan pembelajaran saya tercapai gitu aja. Iya, kalau untuk seperti RPP, LKP di sini itu sudah saya siapkan. Hanya saja bagaimana cara saya mengajarkan itu lebih mantap biar anak-anak itu lebih paham apa yang ingin saya sampaikan. Gitu ya. Ya. Jadi Ibu ingin lebih memantapkan Iya, lagi. benar. Kira-kira nih Bu, cara Ibu supaya lebih memantapkan lagi gitu. Cara Ibu ini memantapkan supaya nanti pembelajarannya itu diterima oleh anak gitu ya dengan baik dan bisa presentasi keberhasilan itu memuaskan gitu ya sesuai harapan Ibu. Kira-kira apa sih yang Ibu ingin mantapkan begitu? Pertama itu cara penyampaian saya Bu, penyampaian saya, terus cara saya mengkoordinir siswa. Nah itu kan nanti kan ada cara buat kerja kelompok. Nah di kelompok itu di situ saya nanti akan memantau siswa berjalan setiap kelompok-kelompok, mantau gimana mereka perkembangan mereka mengisi LKPD yang saya berikan. Kalau misalkan mereka kurang paham, itu saya arahkan ke sana Bu. Nanti kan juga presentasi ke depan. Presentasi ke depan nanti itu kan ada batasan waktunya juga, ya kan biar nggak keteteran gitu kan. Nanti saya akan mantapkan atau kasih waktu berapa menit setiap kelompok gitu Bu. Pokoknya Ibu sudah memanajemen waktunya Ya, gitu benar ya. Disiplin waktu. Ya, disiplin Bu. waktu Ya. gitu ya. Pokoknya nanti supaya besok Ibu mantapkan anak-anak itu waktunya itu tepat gitu Bu Iya, ya. benar, ya, Bu. Tidak berlebih-lebihan Iya. gitu. Jangan sampai istirahat Iya, iya. gitu ya. Iya. Oke, betul sekali. Nah, jadi itu harapan Ibu ya Iya, ke Bu. depannya. Nah, bagaimana cara Ibu misalnya seandainya nanti ini anak-anak tidak sesuai harapan Ibu besok, jadi kira-kira ada nggak sih kekhawatiran Ibu gitu? Kira-kira kalau misalnya pembelajaran yang Ibu lakukan itu membuat Ibu nanti bisa begini gitu. Apa sih triknya supaya Ibu lebih mantap gitu kan, supaya lebih hilang khawatir itu gitu? Ada Bu. Di LKPD itu kan ada beberapa pertanyaan gitu kan. Nah, saya takut di sana mereka agak kesulitan menjawab Bu. Di sana. Nah, jadi saya itu meminta siswa sebelumnya itu baca dulu di rumah, baca dulu itu kan bacanya itu dikira yang bisa besok dijawab, biar mudah dijawab, baca dulu di rumah gitu Bu. Terus kedua besok kan presentasi kelompok. Iya. Nah itu kan diwajibkan setiap kelompok menanya ke kelompok yang tampil. Nah saya takut besok mereka nggak ada yang nanya gitu Bu. Gitu, pasif gitu ya, Iya Bu, pasif ya. takutnya gitu. Biasalah kan anak kan gitu. Iya. Jadi supaya anak-anak ini tidak pasif, bisa dikondisikan gitu biar aktif dalam belajarnya. Kira-kira Ibu nanti akan melakukan apa untuk mereka terlibat aktif begitu? Saya nanti akan melakukan pertanyaan pematik gitu Bu. Pertanyaan pematik ya, ya. super Bu Mira, luar biasa Iya, Bu, hebat iya. ya. Nah, Iya. kira-kira Bu Mira
apa yang bantuan Ibu Mira butuhkan untuk besok melakukan kegiatan masuk belajar ini supaya berjalan sesuai harapan Ibu? Bantuan dari siswa itu sendiri. Dari siswa itu sendiri ya Bu ya? Saya minta mereka kerjasamanya Bu, ya kerjasamanya saat di supervisi gitu kan, ya kerjasamanya yang baik lah. Ya, jadi kalau ada kerjasama antara murid dan guru ya. gitu ya, jadi ada interaksi yang baik sehingga pembelajaran pun bisa dilaksanakan sesuai harapan Ibu ya, gitu ya. Oke, nah kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan supervisi nanti? Sesuai harapan yang sesuai persiapan yang Ibu lakukan hari ini. Insya Allah besok pagi Bu. Besok pagi ya, besok ya. Pagi. Ya. Oke, nah apa kira-kira komitmen yang kedepannya yang ingin Ibu lakukan begitu? Oke, mengenai komitmen, insya Allah saya akan mengajar siswa itu lebih baik lagi dari sebelumnya Bu. Iya, lebih sering menggunakan media pembelajaran yang bervariasi tergantung materinya Bu. Karena selama ini kan kebanyakan hanya berfokus pada buku paket atau enggak papan tulis. Nah, insya Allah kedepannya lebih baik lagi setelah berdiskusi sama Bu Yuli. Saya juga jadi tahu bagaimana cara membuat OPP berdiferensiasi, terus menggunakan media yang bervariasi juga gitu Bu. Berarti sesuai dengan APP yang berdiferensiasi ya Bu Mira ya, bahwa itu bisa menggunakan konten, apakah juga proses ataupun produk gitu ya Bu Mira ya. Oke Bu Mira, kalau boleh saya minta Bu Mira bisa nggak menyimpulkan dari percakapan kita hari ini tadi dari awal hingga akhir? Pertama itu mengenai harapan. Harapan saya alhamdulillah bisa dikasih kesempatan sama Bu Yuli untuk disupervisi. Itu kan artinya bisa menambah wawasan saya, menambah kompetensi cara mengajar saya, menambah bagaimana cara menggunakan media, mengajarkan lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai persiapan apa saja yang sudah saya buat. Pertama itu RPP, media pembelajaran, terus video pembelajaran, sama LKPD. Terus yang ketiga, kekhawatiran apa yang saya akan alami mengenai presentasi besok. Itu pertama saya khawatir kalau anak-anak nanti tidak ada timbul pertanyaan antar kelompok. Pasti begitu ya? Iya, pasti. Terus strategi apa yang digunakan Bu Mira untuk mengajar besok? Nah, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada berdiferensiasi proses, produk, sama konten. Nah, itu saja Bu Yuli mengenai kesimpulan pada hari ini. Baik ya Bu Mira, alhamdulillah Ibu Mira sudah menyimpulkan percakapan kita dari awal hingga akhir ya Bu Mira. Dan kira-kira Bu Mira, dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Mira setelah melakukan percakapan dengan saya hari ini? Perasaan saya senang sekali Bu Yuli. Apa yang selama ini beberapa hari sebelumnya saya kayak mendem sendiri, akhirnya curahkan gitu kan, karena kita berdiskusi gitu kan, keluhan apa saja saya alami. Rasanya enak sekali Bu. Saya puas, saya senang gitu. Terima kasih Bu Mira. Di akhir percakapan kita ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu Mira. Mudah-mudahan saya doakan besok supervisi yang dilakukan di kelas Bu Mira bisa berjalan lancar gitu ya. Kemudian tidak ada halangan apapun. Ya. Kemudian apapun yang menjadi tujuan dan harapan Bu Mira besok bisa tercapai. Amin. Ya Bu Mira ya. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan kita pada hari ini Bu Mira ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Gimana kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Kita biasakan ya sarapan pagi, karena kalau sarapan pagi itu baik untuk kesehatan dan konsentrasi belajarnya ya, jaga tenaga. Karena kalau kita belajar dalam keadaan perut kosong itu nanti nggak konsentrasi, nanti pikirnya kemana-mana, lapar, nanti nanya apa kan jawabnya apa, nggak nyambung ya. Ya. Nah, jadi bagi yang belum sarapan harus tetap semangat, dan yang sudah sarapan harus lebih semangat lagi ya daripada kawan-kawan yang belum sarapan. Janji ya? Ya, setuju ya? Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kita nyanyi sama-sama lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal ya? Sudah? Oke. Sekarang buat semuanya berdiri. Semangat. Oke. 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan. Oke. Pagi hari ini Ibu mau kita tepuk variasi seperti biasa ya. Tepuk variasi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, nanti kalau udah terakhir fokus, sudah siap belajar, berarti anak ibu siap untuk menerima pertanyaan dari ibu ya. Oke, ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Semalamnya ibu udah kasih tahu kan pembelajaran untuk hari ini apa aja? Udah tahu kan? Ada yang tahu nggak tentang apa? Tentang air? Tentang apa? Air, kata Bika. Bagus. Ada lagi tentang apa? Sakila? Tadi bilang apa? Tentang air sama ya. Ada lagi kelompok sini tentang apa? Nah, ayo. Yang tadi malam belajar siapa? Kalau udah belajar pasti tahu tentang apa nih? Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Itu ada di tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Nah, tadi malam siapa yang sudah belajar tentang kualitas air? Siapa? Tulis tangan. Oh. Dua orang aja. Sana? Sana? Manda? Nafisa? Ini nggak ada? Oke, Vin. Iya. Nah, kalau yang udah belajar ikut juga mau tanya. Kira-kira air yang bagaimana? Air yang bersih, ciri-ciri air yang bersih itu yang bagaimana? Tidak teruh, mantap. Irfan, ada lagi? Satu orang pilih apa? Tidak apa? Tidak berbau, mantap, super. Tambah lagi? Tidak apa lagi? Tidak berwarna. Jadi warnanya apa? Warna apa? Warna putih. Tidak boleh warna lain. Tidak mengandung basah, ya mantap. Ada lagi? Kelompok ini nih, apa nih? Tidak apa? Tidak macam-macam, Bu. Gitu ya? Ya, jadi ini kan
bau, ya kan? Tidak keruh, tidak berwarna. Tadi kata Bayu tidak mengandung basa. Basa itu seperti rasa sabun. Tahu sabun? Tidak rasa asam. Nah, jadi air yang di sumur kalian itu gimana rasanya? Tawar. Tawar. Enggak asin? Enggak ya. Nah, jadi tadi salah satu ciri yang disebutkan teman-teman yang tadi sebutkan itu adalah ciri air yang bersih. Nah, coba anak-anak ibu lihat di halaman 97. Halaman 97. Coba semuanya buka halaman 97. Ya, 97. Di sana ada tertera gambar tentang apa? Menceritakan gambar tentang apa? Gambarnya, judulnya loh. Gambarnya tentang apa nih? Ada gambar tentang apa? Apa? Ada? Menanam bunga? Apa? Menanam tumbuhan. Ini kalau ini tentang apa? Menyiram. Ya, ada lagi? Merawat. Ya, semuanya benar, mantap ya, jawabannya mantap. Ini ada 3 kawan, ada 3 orang siswa yang sedang menanam pohon. Terus setelah menanam mereka menyiram. Kalau kita menyiram tanaman itu menggunakan apa? Air. Ya, air. Nah, kira-kira air yang digunakan siapa nih namanya ya? Sipi ya? Oh, Sipi yang betul Bang. Nah, Sipi itu air yang bagaimana? Air yang bersih. Terus? Tidak keruh. Benar. Ada lagi? Tidak berbau, jernih. Ya, terus? Apa lagi? Tidak mengandung apa? Zat-zat. Ya, zat-zat yang berbahaya yang jelasnya ya. Biar tumbuhan nggak mati. Nah, sama. Kita juga membutuhkan air yang bersih, bukan hanya tumbuhan. Nah, kita kan membutuhkan air bersih biar untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, untuk apa lagi? Masak, untuk makan, tidak sama semua masak sama aja. Nah, begitu juga tumbuhan. Jangan dianggap sepele, tumbuhan itu biasa aja, kita siram sama air penuh aja lah, air diparit aja lah, yang diselokan aja lah. Jangan ya. Nah, jadi tumbuhan sama seperti kita. Dia makhluk hidup membutuhkan apa? Air yang bersih. Bukan hanya kita saja sebagai manusia membutuhkan air bersih. Tumbuhan, hewan membutuhkan air yang bersih. Ya, begitu ya. Oke. Coba, ada kan di bawah gambar itu ada pertanyaannya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, coba Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Coba dari gambar tersebut kalian jawab dulu pertanyaannya ini, pertanyaan pembukaannya ya. Coba jawab, nanti Ibu akan tanya satu persatu. Kita dari kendala. Nah, itu mau terjawab tadi kan? Ya, lanjut. Selanjutnya. Sudah semua ya? Sudah semua kan? Oke, nah, jadi Ibu ingin bertanya ini kan sebagai pemahaman awal kalian aja tentang gambar ini. Sebenarnya nggak terlalu lama gampang ini. Nah, coba kelompok 1 kira-kira jawaban pertama apa? Ada tumbuhan. Kelompok 2 sama nggak jawabannya? Ada yang beda? Beda. Nah, apa jawabannya? 3 orang bisa menanam tumbuhan. Ya, tumbuhan, tanaman. Kelompok ini? Menanam dan menyiram tanaman. Ya, apa tujuan dari kegiatan itu? Apa tujuan dari kegiatan menanam? Agar ya, betul, agar tumbuhan tidak rusak dan layu. Tangan semuanya. Sekarang coba Anda perhatikan video tentang usaha pelestarian lingkungan. Ibu akan menunjukkan bagaimana sih cara-cara usaha kita agar lingkungan kita tetap lestari ya. Ini adalah contoh video pembelajaran tentang usaha untuk melestarikan lingkungan. Nah, dari apa tadi yang kalian sudah lihat, kira-kira mengapa sih kita perlu untuk melestarikan lingkungan kita? Agar tetap bersih sampai hidup. Oke, mantap. Ada di video yang ditampilkan tadi, kita sangat perlu menjaga
menjaga apa kelestarian lingkungan kita agar tidak banjir, agar tetap terjaga kesehatannya, agar tetap apa tadi Lila? Agar tidak jadi bencana ya sama banjir tadi ya. Terus kesehatan, kata Riza agar tetap apa bersih. Apa tadi Edi bilang? Agar tetap tercemar. Siap mau dengar kita nyanyi lagu tentang air? Masih ingat kan nyanyi lagu tentang air? Kita belajar. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air adalah proses perputaran air dengan terus menerus dari bumi atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Laut sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air meresap, itu infiltrasi. Itulah tahapan siklus air di bumi. Oke. Sudah semangat? Jadi anak ibu, ini ibu ada lembar kerja usaha didik atau disingkat dengan KPD ya seperti biasa. Nah ini nanti ibu mau kalian kerjakan per kelompok. Di sini sudah ada apa namanya kegiatannya ya, sudah ada yang perlu diisi sini. Nanti ibu arahkan lagi. Nah, kalian baca terlebih dahulu bacaannya, kemudian kalian isi jawaban nomor 1, 2, 3 dan LKPD pertama dulu. LKPD pertama 1 sampai 3, bisa LKPD 2 sampai ada 4 kota itu. Ya. Dari bacaan itu kalian isi yang di lembar LKPD pertama itu kan ada 3 pertanyaannya tuh. 1, 2, 3 ya. Nah, terus LKPD 2 ada 4 kotak. Kalian isi semua dulu ya. Berdasarkan dari bacaan tadi. Iya. Ya. Nah, setelah itu nanti baru ibu mau kalian presentasi ke depan per kelompok ya. Kita tulis ke depan dari hasil jawabannya itu. Kalian harus diskusi per kelompok ya. Diskusi per kelompok jawabannya apa. Nah, setelah itu baru kita maju ke depan setiap kelompok. Ya, seperti biasa. Ibu kasih waktu 25 menit aja. Ya, 25 menit. Dan kita maju ke depan ya, ke kelompok ya. Kita presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ya. Sekarang kelompok 1 dulu tampil, boleh? Oke, silakan tampil kelompok. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Bagaimana cara merawat air agar tetap bersih? Saya akan jawab. Oke, apa jawabannya? Tanya dulu nak, tanya dulu. bagaimana cara air agar tetap bersih. Ya. Terus apa jawabannya? Menjaga kelestarian air. Oh, Dila mau tolong bantu ya, apa Dila? Disaring sumurnya. Maksudnya tuh ditutup di atasnya ya, disaring dan gak masuk sampah gitu. Oh iya, benar. Ada kebanyakan sumur-sumur di rumah itu kan ada lumut-lumutnya, gak bisa dibersihkan, ada keluarganya bersihkan, begitu ya. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. oke, tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masyarakat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, CGP Angkatan 7. Hari ini akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi tahap pasca observasi. Kali ini saya bersama dengan Bu Mira. Dan hari ini spesial, saya akan didampingi oleh pengajar praktek Kabupaten Bintan, yaitu Bapak Febri Ekawandana. Baiklah, saya langsung melakukan coaching pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Pagi ini cerah nampaknya Bu Mira dengan tinggi-tinggi ya. Sehat Bu Mira hari ini? Alhamdulillah sehat. Mana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Pak Pepi juga mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Pepi. Baik Bu Mira, dari kita telah melakukan kegiatan supervisi akademik. Yang pertama kemarin yaitu pra observasi, kemudian lanjut ke observasi, dan ini kita masuk di tahap ketiga yaitu pasca observasi ya Bu Mira. Terima kasih Ibu Mira, saya ucapkan pertamanya dulu karena telah meluangkan waktunya untuk saya. Bu Mira, kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Harapan saya tentunya Yuli agar kita bisa sharing terkait pembelajaran yang telah saya laksanakan, baik itu dari kekurangan-kekurangan saya maupun perbaikan-perbaikan untuk saya ke depannya. Baik, jadi fokusnya itu Bu Mira ingin melakukan perbaikan terkait pembelajaran kemarin di kelas, kemudian apa yang akan menjadi tindak lanjutnya, begitu ya Bu Mira ya. Nah Bu Mira, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Mira setelah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan diobservasi langsung oleh saya kemarin? Ya, perasaan itu sangat lega, terus puas gitu. Sekiranya apa yang telah saya rencanakan sebelum melaksanakan supervisi sampai kepada saat pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Iya. Mira, sesuai yang kita planningkan Bu Mira ya, dan waktunya ya sesuai yang kita harapkan dan itu terlaksana dengan baik, begitu Bu Mira ya. Nah kira-kira nih Bu Mira, kemarin Ibu Mira sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah kira-kira sudah tercapaikkah tujuan pembelajaran tersebut Bu Mira? Sudah Bu Yuli. Nah, pada tujuan materi itu kan saya ingin melihat siswa itu berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Begitu ya Ibu, kemarin itu tujuannya yaitu kalau anak terlibat aktif dan juga bisa percaya diri begitu ya ketika melakukan diskusi kelompok Bu Mira ya. Nah kira-kira dari tujuan pembelajaran tersebut, target yang tercapai itu dari rentang 1 sampai 10 itu dari rentang berapa Bu ya? 8 sampai 9 Bu. 8 sampai 9 ya. Iya. Luar biasa ya Bu Mira ya. Berarti persiapannya sudah matang sekali Bu Mira ya. Luar biasa. Baiklah Bu Mira. Kemudian terkait dengan area pengembangan diri yang hendak dicapai kemarin, yaitu tadi anak harus aktif dalam diskusi, kemudian juga mereka percaya diri di depan kelas. Nah itu apakah sesuai dengan harapan Ibu Mira kah sudah? Sudah sih Bu Yuli, cuman ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif saat diskusi dan juga tingkat kepercayaannya masih rendah. Begitu ya, ada beberapa siswa yang masih memang belum sesuai harapan Bu Mira gitu. Nah kira-kira nih Bu Mira, apa sih yang akan Ibu Mira lakukan agar mereka itu semua tuh terlibat aktif gitu dan juga percaya diri begitu tampil di depan gitu. Oke. Nah, mungkin saya akan melaksanakan diskusi kelompok secara terus-menerus di satu pembelajaran agar keaktifan dan tingkat kepercayaan mereka itu tinggi di saat diskusi kelompok.
Ya betul Bu Mira ya. Jadi insya Allah Bu Mira akan terus melakukan gitu ya, terus menerus, karena diskusi itu memang kalau anak sering melakukannya, nanti insya Allah anak-anak itu sendiri akan timbul kepercayaannya untuk menampilkan gitu ya, memaparkan sesuatu ke depan kelas gitu ya Bu Mira ya. Nah baik Bu Mira. Terkait dengan strategi yang Ibu sampaikan ketika pra observasi kemarin ya, kira-kira itu sudah Ibu lakukan nggak ketika proses pembelajaran kemarin? Sudah Bu Yul. Saya kan strategi yang diberikan itu adalah pertama itu menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPP berdiferensiasi, media pembelajaran itu kemarin berupa video, terus menyiapkan LKPD, dan juga pada RPP itu saya menggunakan ini pelajaran DL, Discovery Learning. Sudah model pembelajaran begitu. Nah, berarti Ibu sudah mengeksekusi kegiatan pembelajaran kemarin itu sesuai dengan strategi Ibu dan sesuai dengan RPP berdiferensiasi yang sudah Ibu rancang sebelumnya ya Bu Mira ya. Nah, kemudian kira-kira bisa nggak sih Ibu menceritakan hal-hal baik yang dapat Ibu pertahankan ketika proses pembelajaran dan hal-hal apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu Bu Mira? Oke, hal-hal baik yang sudah saya lakukan dan saya rasakan, pertama itu dulu saya sudah bisa mengkondisikan kelas atau tidak disebut dengan pengelolaan kelas. Nah terus saya bekerja sama dengan baik kepada siswa, terus saya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, di mana itu berupa video. Itu yang hal-hal yang baik. Sedangkan hal-hal yang menurut saya masih kurang, yang harus saya tingkatkan lagi, pertama itu saya masih kurang Bu Yuli, masih kurang paham pada RPP berdiferensiasi. Itu saya masih bingungnya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Itu kan ada pemetaan kesiapan belajar sama gaya belajar siswa itu sendiri. Terus yang kedua, berhubungan karena saya ini mengajar di kelas 5 SD Bu Yuli, kan masih banyak siswa yang masih sih ada beberapa siswa yang belum terlihat aktif pada saat diskusi kelompok dan tingkat kepercayaannya pun masih rendah. Jadi Bu Mira tadi hal baiknya itu dalam pengelolaan kelas, lalu kemudian media pembelajarannya, begitu ya Bu Mira ya. Nah terkait dengan kekurangan-kekurangan Bu Mira tadi, masalah masih kurang paham gitu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu gitu ya. Kemudian juga anak juga masih kurang aktif gitu ya, karena mereka pun masih kelas 5 SD gitu ya. Nah Bu Mira, terkait hal yang Ibu Mira sampaikan, rencana Bu Mira tersebut itu bisa dilakukan perbaikan ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk siswa itu kan biar dia terlibat aktif dan tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi, itu mungkin saya tadi akan melaksanakan diskusi secara berulang. Terus juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, seperti menggunakan PPT yang menggunakan animasi di Canva seperti yang Ibu Yuli ajarkan di sekolah kita kemarin. Terus saya bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, misalkan menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek Bu Yuli, sehingga mereka itu aktif melakukan sendiri, membuat sendiri proyek itu di rumah masing-masing atau enggak di sekolah gitu. Sedangkan untuk saya sendiri itu yang masih kurang pada pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar, atau saya bisa membaca jurnal-jurnal serta mencari sumber-sumber lain di YouTube ataupun di media sosial gitu. Oke Bu Mira, jadi yang Ibu Mira lakukan untuk memperbaiki kekurangan Bu Mira itu fokusnya yaitu kegiatan yang Ibu lakukan secara mandiri gitu ya, baik itu
Merdeka, dan kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat gitu ya Bu Mira ya, sehingga memang kegiatan berdemonstrasi ini karena baru bagi Bu Mira gitu ya kan, jadi perlu memang sumber-sumber lain sehingga Ibu Mira nanti lebih mantap lagi gitu ya dalam mengeksekusi pembelajaran di kelasnya gitu ya Bu Mira ya. Nah, kira-kira nih Bu Mira, dari yang Ibu ceritakan tadi, ukuran keberhasilan, indikator keberhasilan yang Ibu harapkan tuh yang seperti apa kemudian gitu Bu Mira? Karena target saya itu kan ingin menjadikan siswa itu lebih aktif dan tingkat kepercayaannya itu tinggi, maka target saya itu menjadikan siswa lebih aktif dan tingkat kepercayaannya lebih tinggi di saat diskusi kelompok. Ya, berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya Bu Mira ya, bahwa Bu Mira memang berharap anak-anak itu aktif semua gitu ya, bukan hanya satu dua orang yang mau maju ke depan gitu Bu Mira ya. Oke, nah kira-kira nih Bu Mira, rencana-rencana yang Ibu Mira planningkan itu kapan nih waktunya yang akan Ibu akan dieksekusi, akan Ibu laksanakan begitu? Ya, kalau untuk siswa ini kan saya laksanakan secepatnya dulu. Ini kan berhubungan dengan proses pembelajaran itu sendiri kan, berarti dia secara terus menerus dilaksanakan, berarti secepatnya dulu kalau untuk siswa. Tapi kalau untuk diri saya sendiri itu saya bisa menyesuaikan dengan waktu-waktu senggang saya, misalkan di waktu istirahat saya bisa mengikuti atau membuka platform mereka belajar, atau tidak bisa buka YouTube tanpa harus mengganggu di jam pembelajaran gitu, proses jam pembelajaran. Ya betul Bu Mira. Jadi kalau misalnya kegiatan proses pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan itu jangan sampai memang meninggalkan anak murid kita ya kan, karena tujuan awal kita adalah memang untuk anak murid kita itu sendiri, sehingga keberpihakan pada murid itu dirasakan oleh murid kita ya kan Bu Mira. Nah Bu Mira, kira-kira nih siapa sih yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan tersebut? Tentunya itu yang pertama sekali kepala sekolah dulu, terus wali kelas, orang tua, dan murid itu sendiri. Iya, jadi semua komunitas yang di kelas dan juga semua komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita ya Bu Mira ya. Semua aset-aset yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan gitu ya Bu Mira. Kalau gitu Bu Mira, saya ingin melakukan kembali terkait kegiatan proses pembelajaran di kelas Bu Mira yang Ibu Mira lakukan kemarin, yaitu di tahap observasi ya Bu Mira. Nah, menurut saya itu dari kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Mira di kelas itu menurut saya sudah bagus, di mana Ibu Mira sudah mantap dalam mengelola kelas ya. Anak-anak sudah disiplin, tertib gitu. Kemudian Ibu Mira sudah menggunakan efek berdiferensiasi ya, tidak ada nampak diskusi itu. Kemudian Ibu Mira sudah menggunakan kontens ya, kegiatan diferensiasi yang di kontensnya berupa video pembelajaran kemarin. Kemudian Ibu Mira juga melakukan penilaian berjenjang berdasarkan kesiapan belajar murid ya, melalui LKPD-nya kemarin ya Bu Mira ya. Itu hal-hal baik tersebut mudah-mudahan bisa Ibu pertahankan. Kemudian di proses pembelajaran itu kemarin saya melihat sudah ada itu pembelajaran sosial emosionalnya Bu Mira, tanpa Ibu Mira sadari ya, dimana Ibu Mira sudah sebelum dan sesudah belajar itu anak-anak berdoa gitu ya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Garuda Pancasila, melakukan persepsi terkait pembelajaran yang lalu dan yang akan dipersiapkan gitu Bu Mira ya, menyampaikan tujuan pembelajarannya gitu Bu Mira. Nah betul sekali kata Bu Mira bahwa dalam kita proses pembelajaran itu ada saja yang masih belum sesuai harapan kita gitu ya, terkait dengan anaknya itu sendiri gitu ya. Anak tadi itu masih kurang aktif gitu dalam diskusi, kemudian masih belum percaya diri gitu, masih perlu dengan pertanyaan-pertanyaan pematik yang dilakukan Bu Mira. Tapi itu upaya yang luar biasa ya, salut saya. Nah kemudian benar Bu Mira, saya support sekali dengan yang dikatakan Bu Mira bahwa akan melakukan diskusi terus menerus. Itu salah satu perbaikan yang memang
konsisten melakukannya begitu ya, sehingga target tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu bisa tercapai maksimal gitu ya. Nah itu dari saya. Semoga nanti kedepannya hal-hal baik dipertahankan, hal-hal yang kurang itu bisa Ibu tingkatkan kembali gitu. Bisa dengan berkolaborasi, bisa juga belajar secara mandiri, bisa juga dengan mengikuti KKG yang ada di sekolah kita ataupun di gugus kita gitu Bu Mira ya. Baik Bu Mira. Terkait aktivitas pengembangan diri nih Bu Mira, pengembangan diri Bu Mira sendiri, kira-kira Ibu Mira mau difokuskannya di apanya gitu? Saya maunya bagian cara mengajarnya Bu Yuli. Cara mengajar, cara mengajar lebih baik itu gimana? Terus pengelolaan kelas itu kan memang agak sedikit sulit Bu Yuli ya. Itu saya yang fokuskan ke sana. Terus gunakan media-media yang menarik dan menyenangkan bagi anak itu gimana ya? Gitu ya. Jadi area yang dari Ibunya sendiri pengembangan ke depannya gitu, Ibu pengen mengelola kelas itu sebaiknya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik begitu ya, menyenangkan sesuai dengan filosofi Haji Dewantara gitu ya Bu Mira ya. Nah, target itu akan tercapai apabila Ibu melakukan sesuai Ibu Mira tadi ya, yaitu apa tadi Ibu Mira yang ingin Ibu lakukan untuk target ini tercapai? Mungkin tadi saya bisa mengikuti melalui pelatihan yang ada di Komunitas Belajar, mengikuti kegiatan KKG yang ada di gugus, terus bisa juga sharing sama teman sejawat, menggunakan media sosial, dan juga bisa lihat di YouTube dan jurnal. Ya, betul itu ya. Sekarang tuh banyak ya karena sudah digital semua ya, kita bisa akses kapan saja kita mau. Ya tergantung di niatan kitanya aja gitu ya Bu Mira. Kemudian nih di sesi terakhirnya, bagaimana perasaan Ibu Mira ketika melakukan coaching setelah pasca observasi dengan saya hari ini? Oh, kalau menanya perasaan, jujur Bu Yuli, sebelumnya saya itu kalau diminta supervisi sama kepala sekolah, saya udah down duluan, saya udah takut, terbebani gitu ya, karena kan selama ini kan kita beranggapan, wah kalau udah disupervisi ini pasti nanti selesai disupervisi langsung dijudge, kamu nih gini gitu ya, tapi setelah dinilai gitu, harusnya gini gitu kan, berpendapat beliau lah gitu. Tapi setelah saya di coaching sama Bu Yuli, saya merasa di supervisi itu enak sekali, menyenangkan gitu, tidak terbebani, yang jelas senang gitu Bu Yuli. Kenapa? Karena di sini saya bisa menemukan sendiri kekurangan-kekurangan saya, kelebihan-kelebihan saya, terus masalah-masalah yang saya hadapi sendiri itu di kelas, saya bisa juga menemukan solusinya itu sendiri tanpa harus ditemukan sama Bu Yuli itu sendiri, dikasih tahu sama Bu Yuli, kamu sih gini enggak ya, saya sendiri yang menemukan solusi yang saya hadapi masalahnya begitu Bu Yuli. Jadi menyenangkan sekali ternyata supervisi itu. Iya. Jadi saya itu bukan mentoring gitu ya, Iya, saya benar. coaching. Jadi coaching itu saya hanya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Mira bisa menggali sendiri potensi Bu Mira gitu ya Bu Mira ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kesimpulan hari ini bagaimana Bu Mira? Kesimpulan hari ini yang saya dapatkan itu setelah coaching sama Bu Yuli, yang jelas